As-salisu yang ketiga, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Al-Abbas. Abdullah bin Al-Abbas. Disebut Ibnu Abbas ini tujuannya untuk membedakan dengan Abdullah lainnya. Karena nama Abdullah di kalangan sahabat itu cukup banyak. Nah, maka untuk membedakan ini Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Abbas, seringkali dipanggil atau disebut dengan sebutan Ibnu Abbas. Artinya Abdullah putranya Al-Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat Nabi yang sigor, atau seorang sahabat Nabi kecil yang sejak kecil terlihat semangatnya untuk mencari ilmu. Sehingga walaupun mulazamah, artinya bergaul bersama-sama dengan Rasul itu hanya sebentar, tetapi ilmu dan kepribadian Rasul itu begitu menerap dan menjadi karakter pada kepribadian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas dan banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Dia merupakan anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka dia dipanggil namanya dengan panggilan Ibnul Abbas. Wafat pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Dan para sejarawan, para al-mu'arrikhin, para ahli-ahli tarikh meyakini atau berpendapat bahwa Ibnu Abbas itu meninggalnya di Taif, dimakamkan juga di Taif. Makanya di Taif ada sebuah masjid yang diberi nama Masjid Abdullah bin Abbas. Sebelum kita lanjut, nah ini Masjid Abdullah bin Al-Abbas. Nah, ini pemandangan Taif sebelum subuh, Pak. Pemandangan Taif sebelum subuh. Sekarang kita sampai ke Taif sebelum adzan fajar. Di belakang masjid ini ada kuburan makbaroh, dan di situ menurut para sejarawan dari Arab Saudi diyakini bahwa disitulah Abdullah bin Abbas dimakamkan, dikuburkan di masjid Jami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, nanti di skip aja panjang. Nabi SAW pernah mendoakan secara khusus kepada Abdullah bin Abbas pada saat Nabi sedang nginap di rumah Maimunah. Maimunah ini termasuk salah satu ummul mukminin, yaitu istri Nabi SAW, Maimunah bintil Haris. Ketika Nabi sedang nginap di rumah Maimunah, dan di situ ada Ibnul Abbas atau Abdullah bin Abbas, maka kata Abdullah bin Abbas, saya menyediakan tahur. Tahur itu air untuk berwudu. Malam hari Nabi bangun, kemudian bertanya, man wadu'a haza, wahai Maimunah, siapa yang menyimpan air ini, siapa yang menyiapkan air ini? Kata kata Maimunah, yang menyiapkan air ini adalah Abdullah bin Al-Abbas. Maka kemudian Nabi mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah fahamkan dia di bidang agama. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu ta'wil. Jadi versi Bukhari doanya sampai fiddin, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah beri kepahaman, beri kecerdasan Ibnu Abbas itu dalam urusan agama.
Kemudian yang kedua, wa'allimhu ta'wil, dan ajari Ibnu Abbas itu ilmu takwil, ilmu menafsirkan Al-Quran. Dan ini betul-betul Pak, doa Nabi SAW ini betul-betul terkabul. Setelah Ibnu Abbas itu dewasa, maka Ibnu Abbas itu menjelma menjadi seorang ulama di tingkat sahabat, yang awalnya sahabat senior menjadi seorang ahli fikih dan seorang ahli takwil. Bapak Ibu semua bisa melihat di buku-buku tafsir, di buku-buku referensi-referensi keislaman, itu bertaburan pemahaman-pemahaman dari Ibnu Abbas, bertaburan tafsir-tafsir Ibnu Abbas, bertaburan hasil fatwa-fatwa dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas itu akhirnya menjadi tempat bertanya di kalangan kaum muslimin pada masa itu. Nah, inilah sanjungan para sahabat-sahabat senior kepada Ibnu Abbas. Karena guru-guru Ibnu Abbas itu sahabat-sahabat senior dan sangat banyak, maka Ibnu Abbas menjelma menjadi ulama muda pada saat itu. Dan kenapa Ibnu Abbas ini menjadi sosok ulama muda di zamannya? Karena beliau antusias belajar, sampai kalau mau menetapkan satu masalah atau ada satu masalah yang tidak tahu itu bertanya dulu ke 30 ulama katanya. Orang pemingat jawab macana sabara kitab. Ibnu Abbas itu bertanya dulu ke 30 sahabat. Nah, baru Ibnu Abbas itu mengambil kesimpulan hukum. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Jadi jangan menjawab sebelum membaca dulu. Jangan menyampaikan tentang persoalan-persoalan Islam sebelum kita meneliti, mengkaji dulu. Karena para sahabat Nabi juga seperti itu. Hanya dulu karena sahabat-sahabatnya masih ada, maka langsung bertanya ke sahabat. Sampai kurang lebih minimal 30 orang sahabat ditanya oleh Abdullah bin Abbas sebelum beliau mengeluarkan fatwa. Nah, maka para sahabat-sahabat seniornya menyanjung Abdullah bin Abbas. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, andaikan Ibnu Abbas itu berusia seperti kami, sejaman dengan sahabat senior, maka tentu tidak akan ada seorang pun yang mampu menyainginya. Saking cerdas dan semangatnya dalam mencari dan mengkaji ilmu. Kemudian di kesempatan lain kata Ibnu Mas'ud, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Imam tafsir di kalangan sahabat itu Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah akibat dari khidmahnya beliau menyediakan air untuk berwudu. Kemudian kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Ibnu Abbas adalah orang yang paling mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan dari Ubay bin Ka'ab, kata beliau, Ibnu Abbas ini adalah seorang anak muda yang kelak akan menjadi tinta umat ini. Nah, ini hibrul ummah, tinta umat, ini salah satu sanjungan untuk Ibnu Abbas. Kemudian di kesempatan lain Muawiyah bin Abi Sufyan juga pernah menyanjung Ibnu Abbas melalui hamba sahayanya. Kata Muawiyah, demi Allah, maulamu ini atau mantan majikanmu ini adalah orang yang paling faqih di antara orang-orang yang telah meninggal, juga dibanding dengan orang-orang yang masih hidup. Nah, inilah salah satu di antara yang harus kita perhatikan. Kalau kita jadi seorang guru, maka jangan lupa mendoakan murid-murid kita. Karena boleh jadi doa yang kita sampaikan itu dikabulkan di saat mustajab. Kalau kita punya anak, itu jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Karena boleh jadi doa yang kita sampaikan itu baik siang ataupun malam oleh Allah didengar. Itu disampaikan di saat mustajab. Ini yang sering dilupakan oleh orang tua, apalagi ketika marah. Ketika marah itu ke anak keluar sumpah serapah, keluar kata-kata laknat.
Padahal ini harus dijauhi. Kenapa? Karena khawatir doa itu disampaikan atau ucapan itu disampaikan di saat-saat mustajab. Dalam salah satu hadis, saya membaca, ini hadisnya sangat panjang. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang melaknat unta. Jadi mungkin untanya itu susah diatur gitu. Kita ngangon sapi, ngangon domba, ngangon kambing kan suka kesel juga kalau susah diatur. Maka dilaknat unta itu. Kemudian kata Nabi, siapa tadi yang melaknat unta ini? Kata sahabat, ana ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali lagi kamu mengeluarkan kata laknat. La tad'u ala anfusikum, kamu jangan melaknat dirimu. Ngalaknat diri kan. Ada orang yang frustasi melaknat diri sendiri, mendoakan buruk kepada diri sendiri. Pemikir-kir teuing mah hos we beunghar sanes hos maut. Wala tad'u ala auladikum, kamu jangan mendoakan buruk terhadap anak-anakmu. Semarah apapun jangan sampai keluar doa buruk terhadap anak. Wala tad'u ala amwalikum, bukan hanya diri dan anak, tapi jangan juga kamu berdoa buruk untuk hartamu. Jadi harta kita jangan dimarahi, jangan dilaknat, jangan dicaci maki. Kenapa? Karena tidak ada taufik, kesamaan di saat-saat kamu meminta, artinya antara permohonan dan ijabah Allah, fayustajaba lakum, maka itu akan dikabulkan oleh Allah. Artinya Nabi khawatir ketika kita mengeluarkan kata buruk terhadap anak, ketika kita mengeluarkan kata-kata buruk terhadap harta, ketika kita mengeluarkan kata buruk terhadap diri kita, itu pas di situ Allah sedang mengabulkan doa kita. Ini hadisnya di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi hati-hatilah, jangan mengeluarkan doa buruk untuk diri kita, untuk anak kita, untuk harta kita, karena khawatir pada saat doa itu terlontar kepada Allah, Allah sedang menurunkan ijabah. Nah, ternyata doa Nabi di waktu subuh itu tepat dengan pengkabulan Allah, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini menjadi seorang sahabat yang ahli di bidang tafsir, yang ahli di bidang fikih, yang sekarang ini sudah semakin jarang. Karena untuk menafsirkan Al-Quran, untuk mengeluarkan fatwa fikih itu perlu ahlinya, perlu orang yang pakar di bidang itu. Dan ini semakin hari akan semakin jarang. Orang ahli tafsir semakin jarang. Banyak ahli tafsir tapi tafsirnya sembarangan. Orang ahli fikih itu akan semakin jarang. Ada juga fatwanya, fatwa-fatwa yang menyimpang. Dan ini pernah dikemukakan oleh seorang sahabat senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwa pada satu saat akan terjadi fitnah katanya di kalangan umat manusia, di mana penyimpangan di masa itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga hal-hal yang menyimpang dari syariat itu dianggap sebagai sunnah. Dan ketika perkara itu ditinggalkan, maka orang akan mengatakan Anda sudah meninggalkan sunnah, padahal tidak ada sumbernya sama sekali. Itulah masa fitnah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu, mengemukakan seperti itu, muridnya itu bertanya. Kata muridnya, wa mata zalik, wa mata zakat. Wahai Syekh, kapan itu terjadi? Hal-hal menyimpang dianggap sunnah, orang yang tidak melaksanakannya dianggap meninggalkan sunnah. Kapan itu terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud, idza dhahabat ulama'ukum, bila ulama-ulama kalian sudah wafat. Ulama-ulama yang benar-benar ulama, yang benar-benar memahami bidang tafsir dan fikih, yang benar-benar memahami bidang hadis, dhahabat, sudah meninggalkan. Wa kasurat juhala, dan banyak orang-orang bodoh. Wa kasurat qura'ukum, dan ketika banyak ahli-ahli qori, ahli-ahli qori mah banyak, yang bagus suaranya, yang pandai melantunkan irama-irama Quran banyak,
tapi waqallat fuqaha'uhum, ahli fikihnya sedikit. Yang faham terhadap teks ayat, yang paham terhadap maksud Al-Quran itu sedikit. Ahli qori'nya banyak, orang yang faham tafsirnya sedikit. Ahli qori'nya banyak, orang yang faham fikihnya sedikit. Wa kasurat umara'ukum wa qallat amana'ukum, orang-orang yang jadi pejabat banyak, tapi para pemegang amanah hanya sedikit. Sekarang juga banyak para pejabat di berbagai level, berbagai perwakilan, tapi yang memegang amanah itu hanya sedikit. Wa tumisatid dunya bi amalil akhirat, dunia dikejar dengan amal-amal akhirat. Perkara akhirat itu dijadikan untuk modal mencari kekayaan dunia. Kemudian wa tafaqahu li ghairid, dan orang belajar fikih, belajar agama, belajar Islam, belajar tafsir, belajar hadis li ghairid, tujuannya bukan karena agama, tapi karena urusan dunia. Itulah masa fitnah itu akan terjadi. Dan apa yang diprediksi oleh Abdullah bin Mas'ud ini sudah terbukti sekarang. Kita sudah melihat bagaimana umat manusia ini menyimpang, perkara-perkara yang sunnah dianggap sesuatu yang menyimpang, tapi perkara yang menyimpang itu dianggap sunnah. Dan orang yang tidak melakukan itu dianggap dia telah meninggalkan perkara sunnah. Itulah masa fitnah, dan mungkin ini sedang teralami oleh kita. Nah, maka Nabi SAW secara khusus mendoakan kepada Ibnu Abbas, mudah-mudahan kamu, wahai anak muda, tumbuh menjadi seorang ahli fikih, tumbuh menjadi seorang ahli tafsir.